melahap maka kesempatan. Ketika sipir datang untuk begitu mereka berada di dalam kamar mandi, teman Bond segera menutup pintu. Bond naik ke dalamnya mengarah ke gudang penjara. Tak lama kemudian, ketika para penjaga pergi, mereka di bawah truk pengangkut tahanan dan bersembunyi di dalamnya. Semuanya berjalan lancar. Tetapi kemudian seorang penjaga datang untuk menyelidiki. Mereka berdua terengah-engah. Jika penjaga itu melihat mereka, seluruh rencana akan hancur. Tetapi keberuntungan berpihak pada mereka. Penjaga itu tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan membiarkan truk itu lewat. Setelah beberapa waktu, truk itu berhenti di sebuah pom bensin. Kemudian keduanya menyelinap keluar dan masuk ke dalam mobil sport yang telah diatur sebelumnya. Tetapi ini bukan pikir bahwa mereka masih di penjara sehingga mereka dapat mengakses berangkas bawah tanah di arena balap. Pertama-tama mereka meledakkan mengumpulkan semua uang, memasukkannya ke dalam wadah dan mengirimkannya melalui pipa ke berangkas bawah tanah. Tidak punya pilihan selain menyerahkan surat pembebasan. Namun, di dalam surat itu tertulis bahwa pria tersebut adalah seorang penjahat berbahaya. Artinya meskipun bebas, dia tetap dianggap sebagai tahanan. Surat tersebut. Sayangnya, dokumen itu membuatnya mengalami diskriminasi dimanapun ia pergi. Bahkan anak-anak pun mengolok-ngoloknya. Dalam hadiah untuk pria tersebut. Bahkan dia mengambil tempat lilin yang paling mahal dan memberikannya kepada pria tersebut. Melihat hal itu, polisi akhirnya melepaskan pria tersebut. Kebaikan hati pendeta membuat pria itu tersentuh hatinya. Dia merobek surat pembebasan tersebut dan memutuskan untuk memulai hidup baru. 8 tahun berlalu, pria itu menjadi seorang pengusaha yang terkenal. Suatu hari, dia merasa pria itu tampak sangat familiar. Dia segera turun dan melihat sebuah kereta kuda telah menabrak seorang pria tua. Dan berlari, dia menekan kereta itu dengan sekuat tenaga. Melihat kejadian itu, kepala penjara mulai curiga bahwa pria ini adalah tahanan dari bertahun-tahun yang lalu. Namun tak lama kemudian, kepala penjara mendapat kabar bahwa tahanan itu sudah ditangkap dan diadili. Mendengar hal itu, pria tersebut merasa lega. Meskipun dia tahu bahwa hal itu berarti seorang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Akhirnya dia mengungkapkan identitas aslinya kepada kepala penjara. Dia memohon diberi waktu 3 hari untuk mengurus keluarganya. Namun di mata kepala penjara, penjahat hanyalah pembohong. Tidak ada pilihan lain. Pria itu melompat keluar jendela. Bahkan dia mengambil tempat lilin yang paling mahal dan memberikannya kepada pria tersebut. Melihat hal itu, polisi akhirnya melepaskan pria tersebut. Kebaikan hati pendeta membuat pria itu tersentuh. Gampang kali bikin orang marah surat pelaku. pembebasan tersebut dan memutuskan untuk memulai hidup baru. 8 tahun berlalu. Satu hari, kepala penjara datang. Coba tepatnya. Dia merasa Iya atau enggak? sangat familiar. Dia Gak usah apa dengan teriakan dari luar. Dia segera turun dan Itu melihat aja sebuah susah kali kereta jawab telah bikin menabrak orang seorang marah. pria tua. Tanpa ragu, Jawab nggak? dia mengangkat kereta itu dengan sekuat tenaga. Satu. Melihat kejadian itu, kepala penjara mulai Enggak. curiga bahwa Kalau pria enggak itu boleh suka marah-marah. Orang tanya jawab. Namun tak lama kemudian, kepala penjara mendapat kabar bahwa tahanan itu sudah ditangkap dan diadili. Mendengar hal itu, pria tersebut merasa lega. Meskipun dia tahu bahwa Padahal orang ngomong baik-baik seorang sama yang kamu. tidak bersalah akan menjadi korban. Akhirnya dia mengungkapkan identitas aslinya kepada kepala penjara. Dia memohon diberi waktu 3 hari untuk Kalau kayak sebagai saya. di kepala penjara, penjahat adalah berbohong. Tidak punya pilihan lain. Pria itu melompat keluar jendela dan melarikan diri. Dia kabur bersama anak perempuan angkatnya. Tetapi kepala penjara menyusul mereka. Pria itu Tidur. mengangkat gadis itu melewati tembok. Tidur bawah Dan tanah. terdapat sebuah kuburan. Penjaga kuburan itu ternyata adalah pria tua yang dulu pernah dia selamatkan. Pria itu berhasil melarikan diri. Tetapi kepala penjara masih belum mau melepaskannya. Film ini berjudul Les Miserables yang dirilis pada Oh, salah tidur di atas 2012. lagi. Pria ini dijatuhi hukuman 9
tantangan generasi muda, ajaran-ajaran yang menyeleweng, kemudian transaksi begitu banyak. Biar Tuhan yang bekerja, kita fokus. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update sidang kali ini tanggal 10 Juli 2020 yang hadir tetapi dalam sidang kali ini jaksa memohon kepada hakim untuk melakukan penundaan untuk pembacaan tuntutan ke terdakwa Priyo, dan direncanakan hakim sudah bertanya kepada kuasa hukum Priyo tidak keberatan bahwa pembacaan tuntutannya akan disamakan dengan terdakwa Ririn Trifanto. Lantas, apakah ini sebagai indikasi bahwa masih meragukan keterangan dari terdakwa Priyo, atau ini adalah sebagai salah satu bentuk kehati-hatian agar apa yang disampaikan dari Priyo dalam persidangan beberapa terakhir ini bisa diuji dan juga dipertanggungjawabkan di hadapan hakim. Karena kita nggak bisa menutup mata, besok kalau nggak salah ini adalah sidang untuk terdakwa Ririn, di mana hakim itu meminta untuk melakukan klarifikasi terkait dengan bahan baru atau barang baru yang menjadi salah satu misalnya adalah seperti CCTV, kemudian noda merah di TKP toko. Itu adalah dua hal yang menurutku sangat krusial. Kalau dari CCTV yang beredar, terutama di TKP toko, pada saat ada dugaannya dua terdakwa itu mengangkat korban Budi ke dalam mobil pickup tersebut, hakim meminta dilakukan analisa secara forensik digital mengenai kecocokan dari struktur wajah, kemudian dicek apakah CCTV tersebut ada nggak editannya atau murni. Ini harus secara saintifik yang diminta tambahannya oleh hakim. Nah, kemudian untuk noda merah, memang dari penyidik sudah mengatakan dalam persidangan yang terakhir bahwa noda merah ada 7 titik tersebut di TKP toko sudah dikonfirmasi adalah milik manusia. Tetapi memang masih dalam proses dari tim Lab 4 Polri apakah noda merah tersebut milik korban Budi atau milik orang lain, termasuk juga dengan kayak serpihan putih dugaannya adalah ya bagian dari korban juga, tapi harus dilakukan pendalaman. Jadi menurut aku ini adalah bentuk kehati-hatian dari jaksa penuntut umum, karena untuk tuntutan si Priyo ini kayaknya nggak fair ya kalau seandainya semua keterangannya adalah betul, memang itu adalah faktanya, kayaknya nggak fair kalau tuntutannya akan disamakan dengan Ririn. Karena kan Ririn dari awal sampai sekarang konsisten. Dia yakin bahwa yang pelaku utama dalam semuanya kelompoknya si Ahmad Dhani, termasuk ada Hardi, Yoga, dan juga Joko, dengan narasinya yang dikatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa, dia itu kesannya dijebak aja dan berada di lokasi dan juga waktu yang salah. Tetapi kan Priyo ini sudah berubah ya, awalnya dia satu pemikiran, satu keterangan dengan si Ririn, tetapi dia merubah haluan bahwa tidak betul. Bahkan Priyo lah yang mengungkap adanya TKP di toko tersebut dan ditambah lagi dengan CCTV. Makanya hakim meminta untuk hal tersebut. Pelaku secara sekilas, seandainya keterangannya Priyo adalah terbukti dikonfirmasi nanti dengan data DNA dan juga identifikasi DNA dan juga data CCTV dari keterangan ahlinya, itu akan membuat Ririn bisa mendapatkan hukuman yang maksimal, hukuman mati atau seumur hidup, karena dengan kesulitan dan kebohongan yang selama ini dilakukan jika itu terbukti secara ilmiah. Tetapi kalau ternyata dalam persidangan besok adalah data DNA identifikasi bukan miliknya Budi tapi milik orang lain, ini hal yang akan memberatkan Priyo dan cenderung meringankan Ririn, karena dengan kesulitan dan kebohongan itu akan membuat Ririn bisa mendapatkan hukuman yang maksimal, hukuman mati atau seumur hidup, karena dengan kesulitan dan kebohongan
pembunuhan yang selama ini dilakukan jika itu terbukti secara ilmiah. Tetapi kalau ternyata dalam persidangan besok adalah data DNA identifikasi bukan miliknya Budi, tapi milik orang lain, ini hal yang akan memberatkan Priyo dan cenderung meringankan Ririn karena ada ketidakjelasan itu milik siapa. Karena kan Priyo juga mengatakan dengan tegas bahwa di malam kejadian tersebut katanya dia berperannya hanya sebagai orang yang menyaksikan di belakang aja. Tapi keterangan terakhir dari persidangan Priyo itu tidak seluruh itu juga, kan dia klaim cuma melihat, cuma membantu ngejeburin yang korban terakhir yang masih bayi. Tetapi di keterangan terbaru penyidik mengatakan bahwa Priyo itu adalah peranannya kayak di TKP tokonya Budi. Diketahui bahwa Priyo menurut penyidik juga melakukan hal yang sama seperti Ririn dengan Palu tersebut. Jadi gantian satu sama lainnya. Bahkan di rumah dari keluarga korban kalau korban Syahrini, aku tangkap keterangan penyidik yang melakukan semuanya dengan Palu tersebut adalah Ririn. Tetapi untuk istrinya itu dilakukannya adalah oleh si Priyo. Dan juga untuk anak pertama yang melakukannya adalah Ririn. Sementara yang terakhir yang masih 8 bulan yang melakukannya hal tersebut diceburkan ke dalam bak mandi adalah Priyo. Artinya apa? Kalau dikatakan bahwa Priyo peranannya adalah sebagai orang yang mengetahui dan membantu, tidak tepat. Dia adalah sebagai pelaku juga. Karena sudah direncanakan sebegitu matang, artinya nggak mungkin peranannya adalah cuma sekedar itu aja. Karena biasanya kan dalam kasus yang sudah direncanakan, biasanya ada dalangnya nih, ada pelakunya, ada orang yang membantu, orang yang menutupi, orang yang mengetahui. Jadi kalau Priyo dikategorikan cuma sebagai minor, nggak mungkin dia adalah orang juga sebagai salah satu eksekutor ataupun juga pelakunya. Dalam persidangan hari ini juga dikatakan bahwa menunggu keterkaitan dari beberapa isu dan juga statement yang ada dalam persidangannya Ririn dan juga Priyo. Ya, ini adalah satu hal yang masuk akal kan, klaim dari kedua terdakwa ini peristiwanya sama, Guys, sampai klaim sini yang berbeda. ada Misalnya adalah kayak adegan yang pelaku di CCTV mengakui bahwa ada adegan antara korban Budi dengan terdakwa Ririn sini ada itu menuju ke TKP sini yang adalah ada toko dan Priyo itu